Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat muslim. Tahukah kamu, serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu tidak bisa dipandang parsial begitu saja. Serangan yang dinamakan Badai Al-Aqsa itu sejatinya merupakan reaksi atas penjajahan bertubi-tubi Zionis terhadap kesucian Masjid Al-Aqsa dan tanah Palestina. Masjid Al-Aqsa sendiri adalah salah satu tempat suci umat Islam yang menjadi bagian dari kompleks bangunan suci di kawasan Baitul Maqdis, kota Yerusalem. Namun tahukah kamu ada fakta-fakta menarik berikut tentang Masjid Al-Aqsa? Yang pertama, di depan bangunan masjid yang masih di kompleks Baitul Maqdis, terdapat bangunan kubah warna emas yang dikenal sebagai Qubatus Sakhra atau Dome of Rock. Bangunan kubah ini untuk melindungi batu hitam Sakhra Muqaddasah yang menjadi pijakan Rasulullah saat menuju Sidratul Muntaha. Bila menurut dari kisah Isra Mi'raj Rasulullah SAW, antara bangunan Masjid Al-Aqsa dan Sakhra Muqaddasah ini menjadi bagian yang tak terpisahkan. Keduanya ibarat sejoli yang memegang peran penting dalam sejarah Islam karena menjadi saksi sejarah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nama Masjid Al-Aqsa sendiri bila diterjemahkan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia memiliki makna masjid terjauh. Istilah terjauh dalam pengertian ayat Al-Quran adalah sebagai yang terjauh dari Mekah. Lalu nama Al-Aqsa itu sendiri disebutkan dalam Al-Quran pada surat Al-Isra ayat 1. Dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperjalankan Rasulullah SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang kedua, menjadi kiblat pertama umat muslim. Berdasarkan nilai sejarah ini, Masjid Al-Aqsa menjadi tempat suci ketiga umat Islam setelah Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Apalagi Masjid Al-Aqsa juga pernah menjadi kiblat pertama umat Islam sebelum datang perintah Allah kepada Rasulullah SAW untuk mengarahkan kiblatnya ke Baitullah atau Ka'bah di Masjidil Haram. Dalam beberapa keterangan disebutkan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sholat menghadap ke Masjid Al-Aqsa, hal itu dimaksudkan agar umat Islam dalam sholatnya menghadap ke tempat yang suci, bebas dari berbagai macam berhala dan sesembahan. Karena saat itu kondisi Masjidil Haram masih belum berupa bangunan masjid, sedangkan Ka'bah masih dipenuhi berhala-berhala yang jumlahnya mencapai 309 buah. Dan senantiasa disembah oleh orang Arab sebelum kedatangan Islam. Selain itu, bila pada masa tersebut Rasulullah SAW melaksanakan sholat yang menghadap ke Masjidil Haram, hal itu akan membanggakan kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy akan menganggap bahwa Rasulullah SAW juga menyembah berhala-berhala mereka yang ada di Ka'bah. Inilah salah satu hikmah sholat umat Islam pada masa awal masih menghadap ke Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa. Ketika Isra Mi'raj terjadi, baik Masjidil Haram maupun Masjid Al-Aqsa sebenarnya masih belum berupa bangunan masjid seperti yang ada pada bangunan masjid saat ini. Di Masjidil Haram hanya ada bangunan Ka'bah, sedangkan di Masjid Al-Aqsa hanya ada Qubatus Sakhra. Saat itu, Al-Sakhra masih berupa batu di atas gundukan tanah atau Bukit Moria yang dipenuhi debu.
Bila kemudian Al-Quran menyebut bangunan dalam kompleks Baitul Maqdis sebagai masjid, adalah karena Al-Quran berpegang pada satu pandangan bahwa seluruh tempat ibadah agama tauhid disebut dengan masjid. Hal ini karena seluruh agama yang didakwahkan para nabi pada awalnya adalah merupakan agama tauhid. Meski demikian, menelisik sejarah dari keberadaan Masjid Al-Aqsa ini tak bisa dilepaskan dari sejarah keberadaan Baitul Maqdis atau Al-Haram Asy-Syarif. Ibnu Al-Firqah, sejarawan berdarah Arab, dalam bukunya Bait Al-Nufus ila Ziyarat Al-Quds Al-Mahruz menyebutkan Sam bin Nuh adalah pendiri kuil Yerusalem yang dalam bahasa Arab disebut Baitul Maqdis atau Rumah Suci. Upaya memelihara Baitul Maqdis ini kemudian dilanjutkan oleh nabi-nabi dari Bani Israel, antara lain oleh Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam yang menjadi raja di Yerusalem, dan juga Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan Nabi Sulaiman menyempurnakan Baitul Maqdis dengan mendirikan Haikal atau kuil Sulaiman. Pada bagian kuil tersebut diletakkan batu hitam bernama Sakhrah Muqaddasah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang masjid pertama yang dibangun di muka bumi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, Masjid Al-Haram. Abu Dzar kemudian bertanya lagi, selanjutnya masjid apa? Rasulullah menjawab, Masjid Al-Aqsa. Abu Dzar kemudian bertanya, berapa lama jarak pembangunan keduanya? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, 40 tahun. Lalu Allah menjadikan bumi ini bagi kalian sebagai masjid. Oleh karena itu, kapanpun waktu sholat, lakukanlah sholat di atasnya, karena dia memiliki keutamaan. Meski demikian, pembangunan Masjid Al-Aqsa dalam bentuk yang seperti sekarang ini sebenarnya dilakukan pada masa awal kekhalifahan Bani Umayyah. Hal ini didasari pada kesaksian Arkuf, seorang biarawan Galiam yang berziarah ke Palestina pada tahun 679 sampai 682 dan dikuatkan oleh tulisan dari ulama Yerusalem Al-Mutahhar bin Thahir Al-Maqdisi. Yang ketiga, sholat bagaikan 1000 rakaat. Mengenai keutamaan masjid ini, Maimunah binti Sa'ad dalam hadis tentang berziarah ke Masjid Al-Aqsa menyebutkan, Ya Nabi Allah, berikanlah fatwa kepadaku tentang Baitul Maqdis. Nabi berkata, tempat dikumpulkannya dan disebarkannya manusia, maka datangilah dia dan sholatlah di dalamnya, karena sholat di dalamnya seperti sholat 1000 rakaat di selainnya. Maimunah berkata lagi, bagaimana jika aku tidak bisa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, maka berikanlah minyak untuk penerangannya. Barang siapa yang memberikannya, maka seolah ia telah mendatanginya. Kepemilikan Masjid Al-Aqsa hingga kini masih merupakan salah satu isu dalam konflik Israel-Palestina. Israel mengklaim kekuasaan atas masjid tersebut dan juga seluruh Bukit Moria. Namun Palestina memegang perwalian secara tak resmi melalui lembaga wakaf. Selama negosiasi di pertemuan Camp David, Palestina meminta kepemilikan penuh masjid ini serta situs-situs suci Islam lainnya yang berada di Yerusalem Timur. Namun, karena de facto kompleks Baitul Maqdis yang di dalamnya terdapat Masjid Al-Aqsa saat ini dikuasai Israel, izin masuk masjid hanya diberikan pada warga negara Israel yang Muslim. Pada waktu-waktu tertentu, Israel juga menetapkan pembatasan ketat akses masuk ke masjid bagi orang Yahudi. Muslim Palestina yang tinggal di tepi barat atau jalur Gaza, atau pembatasan berdasarkan usia untuk warga Palestina dan warga negara Israel keturunan Arab. Lebih dari itu, Israel hanya memberikan izin masuk untuk pria warga Palestina yang telah menikah dan setidaknya berusia 40 atau 50 tahun. Wanita Arab kadang-kadang juga dibatasi sehubungan dengan status perkawinan dan usia mereka. Alasan Israel memperlakukan batasan tersebut adalah
karena pria Palestina yang berusia tua dan telah menikah cenderung tidak menyebabkan masalah. Itulah beberapa fakta tentang Masjid Al-Aqsa. Kalau kamu ada tambahan, komen di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.